Perubahan besar telah terjadi di kota surga sejak setengah bulan Gu Ruoyun pergi. Jalan-jalannya dingin dan sunyi. Kios-kios yang ramai dari sebelumnya tidak bisa ditemukan. Gu Ruoyun mengerutkan kening. Dia tidak tahu mengapa, tetapi perasaan tidak nyaman mulai memenuhi hatinya. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah kembali ke rumah keluarga Xia sesegera mungkin. Sementara itu, di aula besar rumah keluarga Xia, Xia Zixi mengerutkan kening. Kecemasan terlihat jelas di matanya. Wajahnya yang dulu tampan sekarang tampak pucat dan lemah. Dia mengerucutkan bibirnya dan bertanya, "Apa masih belum ada kabar tentang Yuer?" Seorang pria berdiri di bawah tempat duduknya, menggelengkan kepalanya. "Tuan muda, semua tanda menunjukkan situasi yang suram bagi tuan kecil. Tidak ada hal buruk yang bisa terjadi pada Yuer." Xia Zixi duduk dengan kaku di kursinya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Ayah sekarang terluka parah, dan Yuer tidak bisa ditemukan. Aku harus mempertahankan dukungan untuk rumah keluarga Xia, apapun yang terjadi. Aku percaya bahwa setelah bertahan bertahun-tahun siksaan, Yuer tidak akan berada dalam bahaya." Saat itu sebuah suara terdengar dari luar pintu. Xia Zixi segera menegakkan tubuhnya saat matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kejutan. "Tuan muda Xia, sudah setengah bulan, apakah ada sesuatu yang terjadi pada keluarga Xia? Bagaimana dengan Yuer dan Tuan Xia? Mengapa aku tidak melihat mereka?" Di bawah cahaya matahari terbenam, seorang gadis muda berjubah hijau mengerutkan kening saat dia melangkah melewati pintu aula besar. Wajahnya yang halus dan cantik menunjukkan rasa cemas yang jelas. Dia telah memaksa dirinya untuk menekan urgensinya dan mengajukan pertanyaan dengan tenang. "Kamu?" Xia Zixi merasa hatinya bergetar, melepaskan semua beban dan stres yang dia alami dalam beberapa hari terakhir. Mulutnya berkedut. "Kamu akhirnya kembali." Dia tidak mengenal Gu Ruoyun dengan baik, tetapi dia tahu bahwa wanita ini tidak hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi juga teman yang sangat dipercaya dari ayahnya dan Yuer. Sekarang Yuer telah menghilang, kemungkinan besar dia akan menjadi satu-satunya yang dapat menemukannya. "Tuan muda Xia, bisakah kamu menjelaskan situasinya kepadaku?" Tatapan Xia Zixi menjadi gelap setelah mendengar pertanyaannya, dan dia menghela nafas pelan. "Ayahku terluka, dan Yuer hilang." Tiba-tiba aura kuat keluar dari tubuh Gu Ruoyun, dan penampilan luar gadis muda yang awalnya tenang sekarang menjadi sedingin es. Suaranya muram saat dia menjawab. "Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Mengapa Yuer bisa hilang?" Xia Zixi menghela nafas. "Pada hari kita berpisah, kami berhasil mencapai kaki gunung surga, tapi Penatua Zhao yang telah diusir dari keluarga Xia, memendam kebencian terhadap kami dan membentuk aliansi dengan sekte pemurnian senjata untuk membahayakan keluarga Xia. Dua kaisar bela diri dari sekte pemurnian senjata bersama dengan tuan sekte sendiri tiba di depan pintu kami, untuk melindungi keluarga kami. Ayahku bertarung dengan mereka berdua, dan akhirnya terluka parah." Wajahnya penuh penderitaan, tetapi sebagian besar berasal dari rasa bersalah dan penyesalannya. "Dan Yuer, dia mencoba melindungi Luo Li, dan menderita luka serius di tangan seorang kultivator kuat lainnya dari sekte pemurnian senjata. Dia akhirnya jatuh dari tebing, kami tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Ini semua salahku,
Aku bahkan tidak bisa melindungi putraku sendiri. Aku benar-benar ayah yang tidak berguna. Ketika dia mendengar situasi Xia Linyu, aura dari dalam tubuh Guru Woyun mulai bergerak, niat membunuh muncul dan menyebar ke seluruh aula. Sekte Pemurnian Senjata. Dia tertawa gila ketika niat membunuh menebal di tubuhnya. Aura apokaliptiknya mengejutkan semua orang yang hadir. Aku, Guru Woyun, dengan ini bersumpah, bahwa kali ini, mereka yang telah menyakitinya akan membayar harganya dengan darah. Bahkan jika aku harus merobek seluruh daratan dan membalikkannya, aku tidak akan beristirahat sampai mereka semua mati. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak bisa melindunginya. Bagaimana dia bisa membiarkan tragedi yang sama terulang dalam hidupnya saat ini? Aku akan menghancurkan keluarga mereka yang berani menyakitinya, sehingga mereka tidak akan pernah bangkit lagi. Di mana anggota Sekte Pemurnian Senjata sekarang? Guru Woyun mengangkat pandangannya. Mata gadis muda itu sekarang dilapisi dengan niat membunuh yang kuat. Anggota Sekte Pemurnian Senjata sekarang berada di kota surga, tetapi karena anggota keluarga Xia dilindungi oleh binatang ilahi, mereka tidak berani melangkah maju. Namun, sudah berhari-hari dan Tuan Binatang Ilahi belum bergerak. Oleh karena itu, aku percaya bahwa mereka akan segera menyerang kita. Nona Gu, Sekte Pemurnian Senjata memiliki 2 kaisar bela diri, dan sekitar 10 anggota di peringkat Raja Bela Diri. Kita tidak boleh ceroboh. Xia Zixi dengan lembut mengerucutkan bibirnya yang tipis dan wajahnya menunjukkan perhatian yang besar. Bagaimanapun, mereka berdua telah memberikan pukulan telak kepada satu-satunya kaisar bela diri di keluarga Xia. Meskipun Guru Woyun kembali, dia mungkin tidak bisa menahan mereka. Kaisar bela diri. Guru Woyun mencibir. Terus, jika kehormatan bela diri juga tiba, aku juga akan memastikan bahwa mereka semua akan dimusnahkan. Jadi bagaimana jika mereka memiliki kaisar bela diri di pihak mereka? Aku akan membunuh siapapun yang berani menyentuh Yuer, dia berpikir dengan marah. Berbicara secara wajar tidak ada gunanya di daratan ini, hanya hukuman yang menyakitkan. Kemudian mereka akan tahu bahwa mereka seharusnya tidak pernah berpikir untuk menyerang keluargaku. Xia Zixi tercengang. Guru Woyun mungkin pernah menunjukkan kekuatan yang kuat, tapi dia masih seorang raja bela diri belaka. Bagaimana mungkin seorang raja bela diri melawan musuh yang jauh di atas pangkatnya? Sekelompok orang telah berkumpul mengelilingi gerbang rumah keluarga Xia. Seorang wanita berbaju putih berdiri di depan orang banyak, jubahnya tampak melayang di udara, dan dia tampak seperti makhluk abadi. Dia benar-benar menakjubkan. Dia berbicara dengan lembut. Penatua Ling Yun, Penatua Wu San, kita sudah berada di sini selama berhari-hari. Namun binatang ilahi di keluarga Xia belum membuat satu gerakan pun. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk menunggu lagi. Jika kita bisa memaksa seluruh keluarga Xia untuk tunduk, maka Sekte Pemurnian Senjata akan mendapatkan posisi yang kuat. Mendengar ini, Penatua Ling Yun perlahan menganggukkan kepalanya. Kamu benar Nona, keluarga Xia hanya memiliki satu kaisar bela diri. Hanya karena dukungan mereka dari binatang ilahi, mereka bisa setara dengan Sekte Pemurnian Senjata.
Tapi binatang ilahi belum membalas. Kita bahkan tidak tahu apakah itu benar-benar ada. Siyun tidak menjawab, matanya yang lembut hanya mengamati halaman keluarga Xia. Aku dapat dengan jelas merasakan energi yang kuat dari dalam halaman. Pasti ada binatang ilahi yang kuat yang tinggal di rumah keluarga Xia, pikirnya. Sayangnya binatang ilahi sekarang tidak mau membantu keluarga Xia. Ini adalah saat yang tepat untuk memaksa binatang ilahi dan keluarga Xia untuk menyerah. Tiba-tiba langkah kaki terdengar dari dalam halaman. Leng Yanfeng, yang berada di sisi Siyun sejak awal, mengangkat kepalanya untuk melihat wajah yang membuatnya menggertakkan giginya dengan kebencian. Baginya, gadis muda ini selalu memiliki aura yang tenang dan terkumpul tentang dirinya, tidak seperti kelembutan adik perempuan Siyun. Dia tidak tahu apakah itu karena kekuatan aura ini, tetapi dia memiliki perasaan bahwa adik perempuan peri seperti Siyun hanya akan berfungsi sebagai foil jika dia berdiri di sampingnya. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat sadar kembali dan tersenyum mengejek. Bagaimana ini bisa terjadi? Adik perempuan Siyun adalah wanita yang sangat luar biasa, baik itu bakat atau kecantikan, dia dianggap yang terbaik dari yang terbaik. Dan apa yang bagus darinya? Tentu dia mungkin bukan lagi orang yang tidak berguna, tapi dia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan adik perempuan Siyun. Tuan Muda Xia, apa keputusanmu? Penatua Ling Yun tersenyum singkat. Jika keluarga Xia melayani sekte pemurnian senjata dan menjadi bawahan kami bahkan mungkin cukup baik untuk membiarkan kalian semua pergi dengan hidup kalian. Wajah Xia Zixi menjadi gelap, tetapi sebelum dia bisa berbicara, suara seorang gadis muda penuh dengan niat membunuh menimpali. Kalian berdua, kalian bertanggung jawab atas cedera Tuan Xia, dan mendorong Yuer dari tebing. Guru Woyun mengangkat kepalanya yang halus dan cantik, pupil hitamnya menatap dingin ke arah kerumunan di depannya. Aura dari tubuhnya sedingin es saat niat membunuhnya meluap dari seluruh tubuhnya, menyebar ke seluruh halaman. Ling Yun mencibir. Maksudmu bajingan kecil yang sembrono itu, jadi bagaimana jika kami melakukannya? Bukan hanya dia, kamu juga harus mati. Hanya karena kamu seorang raja bela diri tidak berarti kamu dapat melakukan sesukamu. Ada gunung di balik gunung dan ada surga di balik langit. Di antara kami berdua kaisar bela diri, kamu tidak cukup untuk membunuh. Karena bahaya yang akan datang yang menjulang di atas keluarga Xia, banyak kekuatan kuat di kota surga telah berkumpul di rumah keluarga Xia. Sekarang anggota sekte pemurnian senjata telah tiba di gerbang. Mereka semua bergegas keluar dengan senjata terhunus, siap bertarung sampai mati. Namun, gadis muda itu hanya terkekeh. Dia melengkungkan bibirnya tetapi niat membunuh di matanya tidak berkurang, sebaliknya, itu meningkat. Benar, kamu benar sekali. Ada gunung di balik gunung dan ada surga di balik langit. Sekte pemurnian senjatamu telah melukai orang-orang yang seharusnya tidak kalian ganggu. Jadi aku sekarang bersumpah dengan sungguh-sungguh, bahwa jika aku tidak memusnahkan seluruh sekte pemurnian senjata, maka aku tidak layak disebut manusia. Kata-katanya seperti tepukan guntur yang mengejutkan yang meledak ke dalam hati semua orang yang hadir, bahkan keluarga kuat dari kota surga menatap kosong dengan kaget saat mereka menatap wajah gadis muda yang dingin dan lembut itu, dengan rasa tidak percaya.
Mereka tidak percaya bahwa seseorang akan menyatakan niat mereka untuk menghancurkan seluruh sekte pemurnian senjata sedemikian rupa di depan umum. Keluarga Dongfang seimbang dengan mereka, dia pasti punya delusi keagungan. Memang, meskipun Balai 100 Ramuan sangat kuat dan memiliki koneksi yang baik dengan banyak organisasi yang kuat, itu mungkin tidak cukup jika mereka bertarung melawan sekte pemurnian senjata. Lagi pula, jika dibandingkan dengan sekte pemurnian senjata, tidak ada kaisar bela diri di antara jajaran Balai 100 Ramuan. Hanya sebutir beras kecil, namun berani menantang matahari dan bulan. Senyum Penatua Ling Yun menjadi dingin dan menakutkan saat dia menjawab dengan sembarangan. Gadis kecil, kamu kecil dan lemah, namun kamu berbicara seperti orang biadab. Nona kami mungkin jenius yang hebat, tapi dia tidak sombong sepertimu. Aku tidak mengerti, apa hakmu untuk bertindak begitu kejam? Jika dibandingkan dengan nona mereka, gadis kecil ini sangat jauh, tapi dia tidak mengikuti teladan baik nona kami dan berperilaku lebih rendah hati dan baik hati. Tampaknya wanita sempurna dan luar biasa seperti nona kami sekarang telah punah dari dunia. Dia mungkin satu-satunya di seluruh daratan. Penatua Wusan dengan dingin mengamati Guru Oyun, dan berbicara dengan cara yang menakutkan. Penatua Ling Yun, karena gadis ini memiliki pendapat yang berlebihan tentang kemampuannya, maka mari kita beri dia rasa kekuatan sebenarnya dari Kaisar Bela Diri. Jika Moyu ada di sini, dia pasti akan mendengus meremehkan dua Kaisar Bela Diri ini. Lupakan Kaisar Bela Diri, dia sudah menyaksikan kekuatan kehormatan bela diri dan mempertahankan ketenangannya saat menonton dua kehormatan bela diri bertarung satu sama lain. Akankah paksaan dari satu Kaisar bela diri memaksanya untuk melayaninya? Selain itu, dia sudah menghadapi naga putih yang akan menimbulkan sakit kepala hebat bagi semua orang di daratan, dan membuatnya menyerah padanya. Keyakinan apa yang dimiliki kedua Kaisar bela diri ini sehingga dia akan takut pada mereka. Ling Yun tertawa keras, lalu merobek langit dan menyerbu ke arah Guru Oyun. Kemurahan hati yang luar biasa dari tabrakan langsung menyebabkan Xia Zixi, yang berdiri di sebelah Guru Oyun, tersandung beberapa langkah ke belakang. Dia mengangkat kepalanya dengan takjub, lalu berteriak dengan cemas. Nona Gu, hati-hati. Dia tahu betapa berartinya Guru Oyun bagi Yuer. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana dia bisa menghadapi Yuer? Sekarang Xia Zixi mulai merasa bersalah karena melibatkan Guru Oyun dalam kekacauan ini. Namun, gadis muda itu tetap tenang dalam menghadapi badai. Dia mengangkat kepalanya dan menatap dingin pada Penatua Ling Yun yang akan datang. Kemudian, dia perlahan membuka mulutnya untuk berbicara. Suaranya yang jernih dan dingin bergema ke setiap telinga di kerumunan, menyerang hati mereka dengan ganas. Tian Xiong, tunjukkan kekuatanmu. Dia telah memulihkan mata Tian Xiong dengan bantuan Zixi. Sayangnya, setelah membantunya memulihkan mata Tian Xiong, Zixi mengalami kehilangan energi yang besar, dan tertidur lelap. Saat Guru Oyun berbicara, raungan keras naga bergema di seluruh langit dan bumi. Sebelum semua orang bisa memahami situasinya, cahaya biru terang keluar dari tubuh gadis muda itu, terbang menuju langit. Azure Dragon sangat besar dan menutupi seluruh bentangan langit. Itu seperti awan hitam yang menghalangi sinar matahari, menyembunyikan langit dan menutupi bumi.
Ling Yun tertawa saat senyum ejekan menggantung di bibirnya. Guru Ouyun, berdasarkan apa yang kami dengar, memang ada seekor naga di bawah sayapmu, dan naga itu telah mengancam dan menakuti banyak orang. Sayangnya kami sudah bergulat dengan kartu di tanganmu. Pada kenyataannya, naga ini tidak berdaya, dia buta. Tapi aku pernah mendengar bahwa kamu memiliki White Tiger juga, dan dalam wujud manusia, dia memang cantik luar biasa. Bagaimana kalau kamu memberikan White Tiger itu kepada sekte pemurnian senjata, dan kami akan memberimu kematian yang lebih mudah. Akan lebih baik jika Ling Yun tutup mulut, karena tepat saat dia berbicara, suara guntur dan kilat mulai berbenturan dari dalam langit yang mendung, dan suara dominan dari seorang penguasa yang turun dari surga terdengar keras. Manusia, kamu berani membuat skema untuk Yunyao, kamu sedang mencari kematian. Api nafas naga menghujani langit, dan sebelum Penatua Ling Yun bisa bereaksi, seluruh tubuhnya menghitam karena terbakar, dan rambutnya berantakan seperti seorang pengemis yang baru saja merangkak keluar dari tempat sampah. Jurang besar muncul di bawah kakinya. Jauh di atas langit, naga raksasa yang tubuhnya menutupi langit perlahan mulai menyusut. Sebelum semua orang bisa sadar kembali, dia telah berubah menjadi pria yang tangguh dan berotot. Pria itu mengenakan jubah biru dan terlihat sangat tampan. Dia dengan ringan mengangkat dagunya, dan menatap tajam ke arah Penatua Ling Yun yang bingung. Api naga itu tampaknya telah membuatnya menjadi bodoh, bahkan sekarang, dia masih tidak dapat memahami keadaannya yang menyedihkan, jika bukan karena Azure Dragon belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya, ledakan dari api naga itu akan menghapusnya dari muka bumi. Itu naga, surga, itu benar-benar naga. Apa itu naga yang buta dan tidak berdaya? Kata siapa? Bisakah naga yang tidak berdaya membuat kaisar bela diri seperti itu? Bisakah seekor naga buta memiliki mata yang begitu indah? Kerumunan akhirnya sadar kembali dan berteriak, menatap dengan kagum pada Tian Xiong yang mengambang, namun mereka bahkan lebih terkesan dengan kenyataan, bahwa naga itu melayani Guru Ouyun. Penatua Ling Yun, apa yang kamu lakukan? Wajah Penatua Wusan menjadi gelap, saat dia berteriak pada Ling Yun. Ling Yun akhirnya sadar, warna wajahnya berubah dari putih menjadi hijau dan kembali lagi. Dia menggertakkan gigi dan melihat ke atas pada pria di langit, saat dia menyatakan dengan jahat. Tidak berguna, mustahil, ini tidak mungkin. Tiba-tiba dia teringat sesuatu, dan menatap tajam ke arah Leng Yanfeng. Bukankah kamu sudah memastikan bahwa naga itu tidak berguna? Mengapa dia memiliki kekuatan kaisar bela diri? Dasar bocah idiot, jelaskan, apakah kamu bersekongkol dengan orang-orang ini untuk mempermalukanku di depan umum? Tunggu saja sampai kita pulang dan aku akan memberimu pelajaran, bahkan tuanmu tidak bisa menghentikanku. Ekspresi Leng Yanfeng berubah jelek saat dia menatap tajam ke arah Guru Ouyun. Jika bukan karena wanita ini, Penatua Ling Yun dan aku tidak akan memiliki kesalahpahaman ini. Mungkin bahkan adik perempuan junior Siyun sekarang akan memiliki kesan yang buruk padaku, dia berpikir dengan marah. Hatinya mulai panik memikirkannya, dia tidak takut disalahpahami oleh orang lain. Satu-satunya pendapat orang yang benar-benar penting adalah wanita yang telah dia cintai selama bertahun-tahun. Sekarang dia menaruh semua amarahnya yang membara ke Guru Ouyun,
dan wajahnya yang sudah dingin sekarang berubah menjadi sedingin es. Mata gelapnya menatap dingin pada gadis muda di bawah angin sepoi-sepoi. Dia mencibir saat matanya dipenuhi dengan cemoohan dan kebencian. Guru Oyun, bertahun-tahun yang lalu kamu menempel padaku dan menolak untuk melepaskannya. Kemudian kamu pergi ke depan dan merayu pria lain. Tapi itu semua sia-sia, karena pria itu tidak memiliki perasaan untukmu. Dengan keberadaan Siyun yang luar biasa, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ada orang akan begitu buta untuk jatuh cinta kepadamu? Sayang sekali, kau memanfaatkan amnesianya dan menyusun rencana. Dan sekarang, apakah kamu punya tujuan lain? Apakah tujuan itu untuk mendapatkan tuan muda dari keluarga Xia, atau tuan kecil Xia? Ekspresi Leng Yanfeng sedingin es, menatap dingin pada sosok yang jubah hijaunya berkibar tertiup angin. Tapi ekspresi gadis muda itu tetap tidak berubah. Wajahnya yang halus tetap tenang, dan seolah-olah orang yang dibicarakan Leng Yanfeng bukanlah dia sama sekali. Guru Oyun. Api kemarahan mulai mengaduk di dalam dada Leng Yanfeng, bahkan dia tidak tahu sejauh mana kemarahannya sendiri, karena keberadaan Guru Oyun yang telah membawa aib bagi adik perempuan Siyun. Mungkin juga fakta bahwa dia sama sekali tidak mengetahui apa yang telah dia lakukan, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu niatmu di balik bermain-main dengan anggota keluarga Xia. Kamu hanya menginginkan binatang ilahi mereka. Namun apakah kamu benar-benar berpikir bahwa binatang ilahi akan memilihmu dengan adanya saudari junior Siyun? Leng Yanfeng tidak menyadarinya, tetapi saat dia berbicara, Xia Zixi mulai menatapnya dengan tatapan aneh di matanya. Orang lain mungkin tidak tahu arti dari dua binatang spiritual yang dimiliki Guru Oyun, tetapi sebagai pewaris keluarga Xia, dia jelas lebih tahu. Jika Guru Oyun membuat permintaan, binatang ilahi di keluarga Xia pasti akan meninggalkan keluarga Xia dan memilihnya sebagai gantinya. Namun dia akan mengklaim bahwa binatang ilahi akan memilih Siyun daripada dia. Aku tidak berminat untuk olok-olok panjang lebar dengan anggota sekte pemurnian senjata hari ini. Mata Guru Oyun semakin dingin dari menit ke menit, rambut hitamnya menjadi kusut tertiup angin. Pada saat ini, kekuatan dari dalam tubuhnya mulai bergerak, suaranya dingin dan tanpa emosi, dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Tian Xiong, bunuh mereka. Aku akan membersihkan daratan dari sekte pemurnian senjata. Siapapun yang memiliki hubungan dengan mereka, akan dikejar sampai ke ujung bumi oleh balai 100 ramuan sampai mereka semua mati. Suaranya seperti guntur dan menembus hati orang banyak. Luo Li berdiri di belakang kerumunan dan menatap mati rasa pada gadis muda itu. Hatinya tanpa sadar membuat keputusan. Keputusan itu akan sepenuhnya mempengaruhi sisa hidupnya. Tian Xiong tidak berbicara, dia mengangkat dagunya dan menatap kerumunan dengan penuh perintah. Ketika tatapannya jatuh pada Leng Yanfeng, matanya langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Terlepas dari kenyataan bahwa dia dan Guru Oyun berselisih pada awalnya, tapi Guru Oyun tetap tidak menjauhkan diri darinya. Dia bahkan mengalami banyak kesulitan dan upaya untuk menyembuhkan matanya. Kebaikan dan kasih sayang seperti itu tidak dapat dibalas dalam satu kehidupan. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa membiarkan siapapun menghina tuan tercintanya? Manusia kecil yang tidak penting, kamu berani berbicara tanpa berpikir. Aku tidak akan menahan diri. Aku akan memastikan bahwa mayatmu akan dikuburkan hari ini. Tian Xiong tertawa gila,
Wajahnya yang dingin dan bangga dipenuhi dengan senyum angkuh dan arogan. Niat membunuh yang menghancurkan meletus dari tubuhnya, dan hampir menyebabkan setiap anggota sekte pemurnian senjata jatuh ketakutan. Penatua Wusan, mari kita lakukan ini bersama. Lalu bagaimana jika naga ini kuat dan sakti? Ada dua dari kita, apa yang harus kita takuti? Penatua Ling Yun menghunus pedang panjangnya dan melompat tinggi ke langit. Tatapan ganasnya menatap pria berdaulat berjubah biru. Senyum dingin tergantung di wajahnya yang sudah tua. Binatang spiritual akan selalu tetap menjadi binatang spiritual. Tidak peduli seberapa kuat kamu, daratan ini akan selalu menjadi milik kami manusia. Binatang spiritual sepertimu hanya akan menjadi alat yang digunakan oleh manusia. Hal yang paling lucu adalah bahwa kamu masih mati-matian mempertaruhkan hidupmu untuknya. Kamu benar-benar ceroboh. Kultivator yang kuat di sekte pemurnian senjata seperti awan, sang tuan sendiri adalah kaisar bela diri tingkat menengah, dan tidak banyak yang bisa membandingkan diri mereka dengannya di daratan ini. Binatang spiritual ini sepertinya baru saja menerobos, auranya bahkan tidak stabil, dan dia masih ingin melayani dirinya sendiri di atas piring sampai mati. Ling Yun mengamati. Wusan tidak banyak bicara. Matanya menatap menakutkan ke arah Tian Xiong saat dia berdiri di samping Penatua Ling Yun. Matanya jelas menunjukkan niat membunuh yang kuat. Tidak ada yang diizinkan untuk menentang sekte pemurnian senjata, namun manusia dan naga ini memiliki keberanian untuk menyatakan niat mereka dalam memusnahkan seluruh sekte. Kalau begitu, gadis ini harus mati hari ini. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia. Tian Xiong tertawa liar saat jubah birunya mulai berkibar ditiup angin badai. Jadi kalian ingin mengeroyokku? Tidak buruk, tidak buruk. Sudah lama aku tidak bertarung seperti ini. Hari ini aku akan membiarkan kalian berdua menjadi pembunuhan pertamaku sejak pemulihanku. Pada saat itu, angin biru mulai berputar di sekitar Tian Xiong. Kemudian, tanpa peringatan apapun, tubuhnya menghilang, dan kemudian muncul kembali di belakang Penatua Ling Yun. Ling Yun merasakan paksaan yang kuat dari belakangnya. Dia dengan cepat berbalik dan mengangkat kedua tangannya untuk membela diri, saat darah mulai mengalir ke otaknya. Dia tersandung beberapa langkah ke belakang dan meninggalkan jejak kaki di udara. Ling Yun telah kehilangan ekspresi menghina di wajahnya. Wajahnya berubah muram. Bukankah kamu seharusnya sangat kuat? Ejek Tian Xiong. Mata gelapnya dipenuhi dengan dominasi seperti raja yang perkasa, sombong, dan merendahkan. Jika itu masalahnya, datanglah padaku, beri aku semua yang kamu punya. Wusan mengerutkan alisnya. Ling Yun, dia mungkin tidak memiliki kekuatan penuh dari binatang ilahi, tetapi dia memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk manusia. Ini membuktikan bahwa dia memiliki darah binatang ilahi di nadinya. Binatang spiritual seperti ini tidak akan mudah untuk dihadapi. Jadi jangan bersembunyi lagi. Jika kita tidak membunuhnya hari ini, kita pasti akan dibunuh. Baik. Ling Yun mengangguk. Kedua pria itu kemudian mengeluarkan senjata mereka, menyebarkan arus energi spiritual yang kuat yang mengguncang hati semua orang yang hadir. Itu adalah senjata spiritual. Tidak, itu tidak benar. Itu sebenarnya bukan senjata spiritual. Itu adalah senjata roh yang lumpuh. Secara alami,
Senjata roh yang lumpuh itu tidak seperti yang ditemukan Guru Oyun di Gua Formasi Roh Surgawi. Bagaimanapun, senjata roh lumpuh yang dia temukan berusia lebih dari beberapa dekade. Itulah mengapa itu sedikit berkarat dan energi spiritualnya ditekan. Oleh karena itu telah dibuang ke samping seperti sepotong besi tua. Namun, meskipun kedua senjata roh lumpuh ini mungkin agak tua juga, mereka masih terlihat cukup bagus di luar. Selain itu, dengan energi spiritual mereka yang menggelegak, siapapun dapat mengetahui bahwa itu bukanlah senjata biasa. Xia Zixi mengerutkan kening dan menatap kedua tetua yang melayang di udara. Warna kemudian mengering dari wajahnya. Sebagai tuan muda dari keluarga Xia, dia pasti tahu kekuatan dari kedua senjata itu. Kali ini, mungkin tidak ada jalan keluar yang mudah. Ling Yun menatap Tian Xiong dengan mengejek. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Putuskan kontrakmu dengan wanita ini dan layani nonaku. Dengan cara ini, aku tidak hanya akan melepaskanmu dengan hidupmu, Tuan kami juga akan memberimu senjata roh. Binatang spiritual yang kuat sepertimu tanpa senjata yang tepat untuk dipamerkan. Aku yakin keahlianmu dalam pertempuran telah sangat berkurang. Tian Xiong tertawa saat matanya yang indah dipenuhi dengan ejekan. Dia melengkungkan bibirnya dan menatap Ling Yun sebelum bertanya dengan suara memerintah. Jadi kalian akan menggunakan 2 potong besi tua untuk membujukku untuk melayani yang tidak berguna. Maaf, aku tidak akan menginginkannya bahkan jika kamu telah memberikannya kepadaku. Selain Ling Yun, ekspresi setiap anggota Sekte Pemurnian Senjata segera berubah. Apa katamu? Kamu tidak hanya meremehkan senjata roh kami, kamu bahkan menghina nona kami. Ling Yun benar-benar marah. Jika kamu terus mengikuti orang seperti dia, kamu tidak akan pernah menerima senjata roh seumur hidupmu. Kamu berani mengatakan bahwa nona kami tidak berguna? Lalu bagaimana dengan Guru Oyun? Jadi bagaimana jika dia adalah tuan dari Balai 100 Ramuan? Dia hanya cukup beruntung untuk menemukan beberapa pil. Jika pil itu ada di tangan nona kami, dia akan menjadi pemimpin daratan ini dalam 4 tahun. Cahaya dingin melintas di mata Tian Xiong, dan dia tertawa terlepas dari kemarahannya. Kamu dan nonamu cukup serasi, yang satu adalah pria tua yang tidak tahu malu, yang lain adalah wanita munafik dan keji. Itu akan menjadi penghinaan bagi kulit tebalmu jika kalian berdua tidak berakhir sebagai suami istri. Kerumunan tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar ini. Jadi Azure Dragon mengatakan bahwa nona Sekte Pemurnian Senjata dan lelaki tua ini terlihat cocok. Hanya sekali melihat wajah wanita itu dan Anda bisa tahu bahwa dia benar-benar marah. Dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Wajahnya yang semula cantik dan lembut sekarang ditutupi dengan lapisan es. Dan jika dia tidak sadar untuk mempertahankan citranya, dia mungkin akan berteriak pembunuhan berdarah sekarang. Sialan kamu mencari kematian. Ling Yun benar-benar kehilangan akalnya. Dia menyerang Tian Xiong dalam sekejap, tetapi wajah Tian Xiong tetap tidak berubah. Wajahnya yang tampan membawa senyum mengejek. Pergilah ke neraka. Mata Ling Yun sekarang menjadi merah. Amarahnya tidak akan pernah terpuaskan kecuali dia membunuh naga ini. Ling Yun, berhenti. Ekspresi Wu San berubah saat dia berpikir, si idiot Ling Yun sangat mudah marah, ini akan menjadi buruk. Tapi kata-kata Wu San tidak ada gunanya, Ling Yun tidak mendengarnya sama sekali.
Yang dia tahu hanyalah bahwa dia perlu merenggut nyawa naga itu dengan pedangnya, jadi dia terus menyerang ke depan. Kemudian, dia melihat senyum di wajah Tianxiong saat dia perlahan membuka mulutnya. Kedua pria itu sekarang sangat dekat satu sama lain, begitu dekat sehingga Ling Yun bisa merasakan kekuatan hebat Tianxiong. Raungan naga terdengar di seluruh langit dan bumi. Ekspresi Ling Yun membeku saat cahaya biru melintas dan melesat ke arah tubuhnya. Ling Yun yang malang telah merasakan serangan lagi dari api naga yang perkasa. Dia berada pada jarak yang jauh selama serangan sebelumnya sehingga dia tidak mengalami luka berat. Sayangnya, kali ini dia hampir bertatap muka dengan Tianxiong. Serangan itu menghantamnya secara langsung dan dia jatuh, menabrak keras ke tanah. Jurang besar yang lebih dalam dari yang sebelumnya muncul di tanah. Ling Yun berbaring di dalam dengan tubuhnya berkedut seperti anjing mati. Tianxiong perlahan memindahkan pandangannya ke Wu San, dan tersenyum. "Dan bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin aku mencicipi besi tuamu?" Mendengar ini, wajah Wu San menjadi muram. Ling Yun yang tidak berguna itu, jika dia bisa mengendalikan amarahnya, kita bisa mengalahkan naga itu, pikirnya. Sebaliknya, dia mengirim dirinya langsung ke pelukan kematian. Bahkan dengan bantuan senjata roh, aku tidak bisa mengalahkannya sendirian. Wu San mulai merenungkan dan memutuskan, bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak dapat membiarkan orang-orang ini keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Jika tidak, itu akan menjadi mimpi buruk bagi sekte pemurnian senjata. Wu San tidak seperti Ling Yun, dia tidak percaya bahwa Guru Ouyun telah mencapai tahap ini hanya dengan mengandalkan keberuntungannya. Mungkin kekuatannya tidak seperti nonanya, tetapi orang harus ingat, bahwa nonanya telah tumbuh ke levelnya saat ini sejak usia yang sangat muda. Dia juga lebih tua dari Guru Ouyun beberapa tahun. Guru Ouyun hanyalah level 2 yang tidak berguna di peringkat koleksi Qi 4 tahun lalu. Dalam 4 tahun yang singkat, dia telah mencapai peringkat Raja Bela Diri. Apa tingkat kejeniusannya? Membiarkannya hidup akan seperti memelihara harimau dan mengundang malapetaka. Dia pasti akan menghancurkan sekte pemurnian senjata sendirian di masa depan. Melihat mereka telah membentuk dendam yang mendalam dalam dirinya, mereka harus memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya untuk mencegah bencana di masa depan. Tunggu. Saat itu Si Yun yang diam berbicara dengan malu-malu. Dia menoleh ke arah Guru Ouyun dan tersenyum. "Nona Gu, aku pernah mendengar bahwa kekuatanmu telah tumbuh hebat selama bertahun-tahun. Mungkin kamu akan bersedia untuk melawanku. Jika kamu kalah, semua binatang spiritualmu akan menjadi milik sekte pemurnian senjata. Apa jawabanmu?"